Perkenalkan, nama saya Kim Yosaf Panggabean dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2022. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran besar makalah yang telah saya buat dengan judul pemanfaatan energi cahaya pada rumah. Ya, berikut ini adalah isi dari presentasi saya, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, lalu kedua ada pembahasan, dan juga yang ketiga adalah kesimpulan. Green energy atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya yang terbarukan, yaitu seperti angin, air yang mengalir, sinar matahari, panas bumi, dan juga biomasa. Sumber daya terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan energi listrik yang lebih bersih dibandingkan dengan energi listrik yang dihasilkan oleh sumber daya konvensional seperti minyak dan juga gas. Secara singkat, fotovoltaik adalah pengubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Perangkat fotovoltaik memanfaatkan semikonduktor untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mengapa kita harus memanfaatkan energi cahaya? Jadi yang pertama adalah karena jumlahnya yang tak terbatas. Karena letaknya yang berada di Khatulistiwa, Indonesia terpapar sinar matahari setiap tahunnya. Jadi energi ini adalah salah satu sumber energi yang memiliki potensi tinggi di Indonesia. Di Indonesia terdapat 208 gigawatt atau 4,8 kWh per meter persegi per hari. Lalu yang kedua adalah bisa dilakukan di mana saja. Ini perangkat untuk memanfaatkan fotovoltaik ini bersifat modular, sehingga dapat diterapkan di daerah-daerah terpencil. Energi fotovoltaik dapat dimanfaatkan menggunakan sebuah rangkaian perangkat yang bernama solar panel. Jadi solar panel atau sel surya ini adalah rangkaian dioda yang dapat mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ya, secara umum, panel surya dapat dipasang dengan kondisi fix atau statis. Instalasi ini tidak terlalu efektif mengingat posisi matahari yang berubah-ubah tiap jamnya. Jadi kita bisa memaksimalkannya dengan menggunakan tracker atau untuk melacak letak matahari dan juga aksis supaya solar panel dapat bergerak mengikuti pergerakan matahari. Jadi kita bisa menggunakan satu buah aksis dengan sumbu vertikal, yaitu menghadap timur ke barat, atau sumbu horizontal, yaitu menghadap utara ke selatan. Atau kita juga bisa menggunakan kedua sumbu tersebut untuk menghasilkan output yang lebih baik dan juga lebih maksimal. Ya, sesuai dengan tabel dan juga grafik yang ada di layar, kita ada 4 metode, yaitu yang pertama adalah common fix, yaitu panel surya yang dipasang secara tegak lurus menghadap ke atas. Terus untuk recommended fix, yaitu panel surya dipasang dengan sudut tertentu sesuai dengan posisi matahari untuk mendapatkan cahaya yang lebih optimal dibandingkan dengan common fix, yaitu hanya menghadap tegak lurus ke atas. Lalu ada HSAT, yaitu panel surya yang dipasang dengan satu buah sumbu horizontal, dan juga yang keempat adalah dual aksis, yaitu dipasang dengan dua buah sumbu yang dapat mengikuti pergerakan matahari. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik, common fix memiliki output yang tidak terlalu stabil. Nah, untuk recommended fix, output dayanya lebih tinggi dibandingkan dengan common fix, tapi juga masih memiliki kurva yang tidak terlalu stabil, dan dia untuk kurvanya terlalu kurang landai lah. Untuk HSAT memiliki output maksimum yang relatif sama dengan recommended fix, tapi dia memiliki kurva yang lebih landai. Untuk dual axis memiliki output maksimum tertinggi dan juga yang paling stabil dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Ya, seperti pada grafik di tabel ini, dual axis memiliki output daya tertinggi yaitu pada angka 860,79 watt hour. Untuk perbedaan output, recommended fix memiliki output lebih besar sebanyak 12,04%, 12,04%, HSAT pada 24,37%,
dan dual aksis pada angka 28,70%. Jadi perbedaan signifikan itu terjadi pada metode HSAT dibandingkan dengan recommended fix, yaitu terdapat kenaikan sebesar 12,33%. Ya, untuk produksi dari HSAT membutuhkan biaya sekitar 1.385.000 dan juga dual aksis sekitar 1.685.000 atau 300.000 lebih mahal. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih mana metode yang paling efisien untuk penggunaan dalam skala kecil. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah solar panel adalah investasi yang menjanjikan? Jadi kita dapat menghitung return of investment atau ROI dari metode HSAT dan juga dual axis tracker. Jadi dengan estimasi tarif listrik per kWh di Indonesia yaitu Rp1.467.000 per kWh, HSAT membutuhkan waktu sekitar 14 tahun dan juga dual axis membutuhkan waktu 18 tahun untuk balik modal. Namun perhitungan tadi belum termasuk biaya perawatan sehingga waktu aktual untuk balik modal adalah akan beberapa tahun lebih lama dibandingkan dengan yang telah tercantum tadi. Ya, dengan perhitungan biaya perawatan sebesar 1,5 kali dari biaya produksi, maka akan membutuhkan waktu 22 tahun untuk HSAT dan juga 29 tahun untuk dual axis. Sehingga metode paling efisien adalah HSAT dengan 24,27% lebih efisien dalam hal produksi daya dibandingkan dengan metode konvensional dan memiliki biaya produksi yang tidak semahal dual axis. Ya, untuk merangkum adalah yang telah kita pelajari selama presentasi ini adalah apa itu green energy, energi cahaya atau fotovoltaik, mengapa harus memanfaatkan energi cahaya, cara memanfaatkan energi cahaya, metode pemasangan solar panel, perbandingan output daya antar metode, dan juga solar panel sebagai investasi. Ya. Jadi untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemanfaatan energi terbarukan haruslah dikembangkan dan dipromosikan lebih jauh mengingat potensi dari energi terbarukan yang sangat besar. Terutama memanfaatkan energi cahaya atau fotovoltaik yang mana sebuah potensi yang sangat besar karena Indonesia memiliki iklim tropis dan juga berada pada garis khatulistiwa sehingga cahaya matahari tersedia sepanjang tahun. Energi cahaya tersebut dapat kita manfaatkan menggunakan solar panel dan untuk memaksimalkan solar panel tersebut kita bisa menggunakan metode HSAT untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga biaya yang lebih efisien. Lalu lama ROI yang hampir sama dengan masa operasional dari solar panel menunjukkan bahwa solar panel untuk saat ini belum bisa untuk dianggap sebagai investasi yang menjanjikan. Namun, bukan berarti kita tidak perlu untuk menggunakan solar panel. Tidak menutup kemungkinan setelah pengembangan yang lebih lanjut, solar panel dapat menjadi sebuah terobosan yang dapat benar-benar menggantikan minyak dan gas sebagai sumber energi listrik. Berikut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun makalah serta presentasi ini. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.